Teman-teman, seperti yang udah kita tahu di video-video sebelumnya bahwa amplifier rakitan saya ini menggunakan rangkaian penyarah arus yang isinya ada beberapa buah komponen, diantaranya adalah elko, kemudian ada kapasitor, ada kiprok, ada resistor, dan ada lampu LED, lampu LED kecil satu buah untuk melihat bahwa rangkaian ini udah dialiri arus listrik apa belum. Dan ternyata apabila rangkaian penyarah arus menggunakan beberapa komponen yang tadi saya sebutkan, itu hasilnya akan sangat berkurang noise-nya atau suara dengungnya sangat-sangat berkurang. Nah, gimana sih untuk membuat rangkaian seperti ini skemanya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Karena rangkaian ini akan bermanfaat sekali buat kalian yang pengen bikin power amplifier rakitan yang bakal dipasang sendiri di kamar-kamar rumahnya atau di studio kalian mungkin. Gak tahu itu studio untuk apa. Atau di ruang kerja kalian, bebas. Sekarang di tangan kanan saya ada sebuah PCB bawaan dari power amplifier merek BGR itu. Karena di sini udah ada tulisannya juga nih. BGR Product the Best Choice. Rangkaian penyarah arus ini berbeda skemanya dengan rangkaian penyarah arus yang udah saya pasang. Karena di rangkaian penyarah arus merek BGR ini enggak menyertakan kapasitor non-polar. Sedangkan di power supply atau rangkaian penyarah arus yang udah saya pasang ini menggunakan kapasitor non-polar. Dan gimana sih sebetulnya letak kapasitor non-polar itu apabila dipasang di rangkaian penyarah arus seperti ini? Kita akan kasih tahu ke kalian, atau saya akan kasih tahu ke kalian beberapa menit lagi. Sebelumnya saya bakal nunjukin dulu perbedaannya. Kalau misalnya di rangkaian penyarah arus yang udah saya pasang ini menggunakan kiprok, seperti ini bentuknya. Ada 4 buah kaki, 1, 2, 3, 4. Tapi yang di sini enggak. Yang di sini menggunakan 4 buah dioda, 1, 2, 3, 4. Apa perbedaannya kiprok dengan dioda seperti ini? Ini khusus untuk orang yang awam, untuk teman-teman yang awam mungkin asing banget sama yang namanya komponen elektronik. Kalau untuk yang udah pro, video ini nggak pantas buat kalian ya, karena kalian udah pro. Jadi kiprok sama dioda ini nggak ada bedanya teman-teman. Bedanya cuma bentuk fisik aja. Kalau yang ini kan sendiri-sendiri gitu. Kalau yang kiprok itu satu udah berisi 4 buah dioda seperti ini. Jadi tergantung kita pengennya yang mana. Kalau saya sih lebih suka pakai kiprok. Kalau pakai dioda seperti ini menurut saya masih kurang ringkes ya, karena banyak komponennya. Mending satu aja kayak gini. Dah kayak gitu. Terus kalau misalnya kiprok, itu kan ada lubangnya ya di tengah. Kalau misalnya kita ngerasa kiprok kita ini udah kepanasan banget, kita bisa masang pendingin di sini, jadi supaya kiproknya tuh lebih dingin. Tapi jarang sih kiprok dikasih pendingin, kecuali di beberapa merek TV, di beberapa merek perangkat elektronik yang lain pernah saya jumpai kiprok dikasih rangkaian pendingin atau dioda dikasih pendingin. Kalau untuk audio amplifier seperti ini biasanya kiproknya nggak terlalu panas teman-teman. Baiklah ya, sekarang saya mau tunjukin ke kalian perbedaan antara kiprok yang menggunakan perbedaan skema
antara kiprok yang menggunakan kapasitor nonpolar dan rangkaian kiprok sih. Perbedaan antara penyarah arus yang menggunakan kapasitor nonpolar dengan rangkaian penyarah arus yang tidak menggunakan kapasitor nonpolar. Dan ada perbedaan yang lain, yaitu aksesoris berupa resistor dan lampu LED, dioda LED. Saya ambil pulpen dulu, terus saya bakal gambar di kertas. Skema rangkaian penyarah arus yang PCB merah merek BGR ini seperti ini, teman-teman. Di sini menggunakan 4 buah dioda D1, D2, D3, D4. Kalau misalnya kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Ini kan rangkaian rectifier ya. Akan menjadi seperti ini. 1 buah dioda, kemudian 2 buah dioda, terus ini adalah dioda yang ketiga, terus yang ini adalah dioda yang keempat. Disambungkan seperti ini. Dan ini adalah outputnya positif, ini adalah output negatif, ini input AC. Ini AC in, ini AC in juga. Kemudian yang ini adalah DC min, yang ini adalah yang ini adalah DC plus, yang ini adalah DC min. Ya. Jadi di sini kan ada 4 buah elko. Nah, elko-nya nih di seri. Kenapa dikasih elko? Karena tegangan DC yang keluar di sini tuh, ini kan full wave ya. Artinya penuh. Wave itu apa? Ya, signal dia. Gitu. Jadi gelombangnya tuh penuh yang dirubah dari AC ke DC. Nah, terus supaya tegangan itu standby, kita harus kasih elko. Atau supaya tegangan yang udah berubah dari AC menjadi DC itu lebih apa namanya ya nyebutnya, lebih halus gitu ya, lebih halus, kita harus kasih elko. Nah, kita kasih elko-nya kita taruh di sini. Ini elko positif dan ini adalah elko negatif. Kalau misalnya menggunakan 4 buah elko, berarti tinggal di seri aja. Seperti ini. Ini ada 2 buah elko. Kemudian yang elko negatif yang kedua, ini kita sambungin langsung ke tegangan DC min. Nah, seperti ini. Tapi kan elko-nya ada 4, Bang. Kita tambahin elko 2 lagi di sini, teman-teman. Elko-nya ini di paralel. 2 seri dan 2 paralel. Seperti ini. Seperti ini lagi. Jadi kita udah punya skema dari rangkaian penyarah arus merek BGR ini. Terus yang tengah ini, teman-teman, ini kita sambungin juga seperti ini. Nah, gitu jadinya. Nah, ini kan tegangan minus, ini tegangan plus, terus ini arus AC. Tegangan yang di sini itu untuk apa? Ini untuk CT. Jadi kalau misalnya kita mau pasang ke trafo, yang tengah ini kita kasih CT. Jadi jadinya ini adalah tegangan positif, ini adalah tegangan negatif, ini adalah tegangan CT atau 0. Kayak gitu. Jadi tegangan ini udah DC. Inputnya kalau kita kasih 24 volt, dia keluarnya bakal 24 volt. Kalau inputnya kita kasih 12 volt, dia keluarnya 12 volt. Tergantung berapa buah elko atau berapa nilai tegangan elko dan kapasitansinya
dan tergantung berapa ampere diodanya. Itu yang akan menghasilkan output sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini udah jadi ya rangkaian skema untuk PCB pengarah arus BGR. Sekarang kalau untuk yang ini, yang ripple, ini seperti apa? Ini menggunakan kiprok dan menggunakan kapasitor non-polar, kemudian menggunakan resistor dan dioda LED. Nah, gimana tuh? Gampang aja teman-teman. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Kiprok yang ini gambarnya sama juga seperti ini. Seperti 4 buah dioda ini. Terus input 3 kabel. Itu ini juga nih. Yang warna hitam AC, ini. Kemudian yang warna merah ini adalah CT. Gitu ya. Jadi CT ini langsung kita masukin ke trafo gitu. Nah, terus posisi dari kapasitor non polar ini di mana? Posisi dari kapasitor non polar itu di sini, teman-teman. Posisi dari kapasitor non polar itu ada di sini. Ini coba kita panjangin lagi rangkaiannya atau jalurnya. Kapasitor non polar itu adanya di sini. Dia di paralel dengan kapasitor berpolaritas. Kan ada 2 ya tadi ya. Yang warna kuning ini 1 dan ini 2. Terus untuk resistor dan dioda LED itu di mana tempatnya dan berapa nilai resistor kalau untuk menghidupkan lampu dioda LED sekecil ini. Nanti saya tunjukin. Ini kan warnanya 2 ya. Warnanya merah, maksudnya kok 2. Warnanya tuh merah. Hi itu 0, co itu coklat 1, me itu 2. Berarti 2. 2 berarti 220 ohm. 220 ohm. Cukup untuk mengamankan dioda LED sekecil ini. Nah, ngerangkainya gimana ini? Rangkainya seperti ini. Kita panjangin lagi jalurnya sedikit. Kita mau pasang aksesoris. Kita mau pasang lampu LED supaya kita bisa melihat bahwa udah ada arus listrik yang masuk ke rangkaian power supply ini atau rangkaian penyarah arus ini. Yang bagian negatif ini kita kasih lampu LED yang anoda. Nah, ini dia, ini anoda, ini katoda. Arah dari tegangan itu dari katoda ke anoda, teman-teman. Dari anoda ke katoda. Ini katoda, ding. Ini katoda dan ini anoda. Terus resistor itu kita taruh di sini. Supaya arusnya nggak berlebihan kemudian ngerusak lampu dioda LED. Kemudian kita kasih resistor berukuran 220 ohm. Nah, cukup. Terus anoda kita kasih positif, katodanya kita kasih negatif seperti ini. Nah, perbedaan lambang antara dioda biasa dengan dioda LED itu ada tanda panahnya seperti ini. 2 buah. Nah, ini adalah dioda LED. Sekarang kita udah punya sebuah rangkaian pengarah arus gini. Ini bisa ke sini, teman-teman. Bisa anoda, katodanya bisa ke main atau bisa ke CT. Tergantung kita ya. Kalau kita mau pasang ke CT pun juga bisa. Jadi ini plus, ini CT, ini negatif. Nah, seperti ini. Ke negatif bisa, dari positif ke negatif bisa, dari positif ke ground bisa juga.
tergantung kita mau pasang di mana. Yang jelas kalau misalnya positif di sini dan negatif di sini disambungkan, ini tegangannya akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Misalnya kita menggunakan tegangan input 12 volt AC, kemudian outputnya adalah 12 volt AC. Di sini akan, kalau kita ukur di kaki ini dan kaki ini akan menjadi 12 volt DC. Di sini tegangan 12 volt AC, keluarnya menjadi tegangan 12 volt DC. Kalau kita ukur di sini dan di sini, itu akan menjadi 12 volt DC. Tapi kalau kita ukur di sini dan di sini, ini akan menjadi 24 volt. 24 volt DC. Nah, tergantung kita. Kalau cuman pengen ngelihat rangkaian ini udah aktif atau belum, sebetulnya kita pasang negatif atau kita pasang aksesoris lampu dioda LED ini, katodanya kita bisa pasang di CT seperti itu. Baiklah ya, kayak gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Terus ukuran untuk kapasitor non polar ini berapa? Kita bisa nyontek di sini. Kita bisa ngeliat tegangannya 0,1 mikrofarad 275 volt. 0,1 mikrofarad aja cukup. 0,1 mikrofarad 275 volt. Dah kayak gitu. Itulah perbedaannya. Kalau kita pakai ini, menurut pengalaman saya, speaker kita pasti berdengung dan amplifier kita tuh banyak dengungnya. Kalau kita pakai yang rangkaian lengkap seperti ini, atau pakai rangkaian penyiar arus yang udah saya pasang ini, suara dengung di amplifier kita berkurang banget suaranya. Kayak gitu. Baiklah ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.